Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Maskulin ada Ten of Swords ya, energinya ya. Aku akan ambil di sini sebagai energi kamu. Ada Ten of Swords maskulin. The King of Wands. Oke. Alright. Maskulin. Kamu lumayan ini ya, orangnya nggak pernah puas untuk berpetualang ya. Aku ngelihatnya. Ya, nggak pernah puas ya. Dan berpetualang. Nggak pernah puas. Sword ini adalah karma dari apa yang ada di pikiran kamu, terutama dari perbuatan buruk, entah dari orang sekitar kamu atau dari kamu ya. The Fool, the Justice, Ace of Wands, Ace of Cups, wah, the Hangman, Karma. Maskulin memang gak bisa sendiri ya. Kamu gak bisa single ya. Kamu bingung kalau masa healing kamu tuh harus sendirian ya. Eight of Wands, the Devil, Seven of Cups, the Hermit. Kamu marah pada diri kamu sendiri. Dan kamu bingung juga kalau healing dengan kata single tuh kayaknya nggak nyaman buat kamu. Ya, kamu nggak mau kesendirian. Kamu nggak mau kesepian. Ya, pada akhirnya yang tadinya kamu obsesi untuk move on, ini ujungnya menggantung ya dengan orang baru. Kamu di sini juga bingung dengan langkah kamu ke depannya mau seperti apa. Karena kamu mencari cara sampai sekarang untuk bisa sukseskan lagi perjalanan hidup kamu. Tapi saat ini memang kamu terbunuh dengan perbuatan kamu sendiri. Sakit rasanya, perih, pedih, ya karena terkhianati dan membayar karma ya. Aku ngeliatnya. The Fool, the Justice. Ya, ini karma dari sikap cerobohnya kamu. Karma dari kebebasan yang kamu cari. Terutama kepuasan fisik ya. Dan juga hasrat seksual. Ini pada akhirnya menggantung ya. Percintaan kamu dengan orang baru juga yang tadinya bebas, terus yang tadinya sukses ya, pada akhirnya ini menggantung efeknya. Tidak ada kejelasan ya. Tidak ada kejelasan. Dan aku melihatnya memang DM lagi terbunuh dengan perbuatannya sendiri ya. Lagi tersakiti juga oleh pikiran negatifnya. Dan ini adalah karma dari kebebasan dia sendiri.
situasi maskulin. Di bottom of the deck ada the Knight of Cups, the Two of Cups, Three of Cups, Six of Swords. Oke. Dia kayaknya mau balik ke kamu ya. Tapi ya masih dengan sifat playboy atau playgirlnya dia ya. Masih ingin bersenang-senang. Ya, hati-hati. Dia ingin memperbaiki lagi kebangkitan spiritualnya dia. Ingin sukseskan untuk move on, ingin meraih apa yang dia inginkan. Kembali dengan kamu tapi masih dengan sifat berselingkuhnya. Ya. Ya, dia coba untuk bisa berdamai sama kamu nanti. Ya, untuk bisa rujuk lagi, tapi ketika sudah sukses dia akan berulah lagi. Aku ngelihatnya ya, akan berulah lagi untuk memberikan janji pada orang lain di sini. Oke guys, kita lihat dengan clarify-nya dari Ten of Swords, Ace of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign, ya. Bisa berdealing dengan air sign. So, maskulin ini stres ya, ada rasa takut yang sangat dalam karena tentang kejujuran. Ya. Ditambah lagi kamu depresi tentang hasilnya, tujuan hidup kamu. Karena kamu juga aku lihat nggak banyak jujur ya di sini. Ya, belum jujur pada diri kamu sendiri juga dan pada orang lain. Ya. Dan di sini juga kamu terhianati dengan pikiran kamu sendiri. Ya, tersakiti dari logika kamu sendiri. Ya, ntar nih orang gini. Jadi udah prasangka buruk aja. Hati-hati untuk air sign. Jangan prasangka buruk berlebihan. Ya. Jangan, karena itu akan memakan dirimu sendiri dan ini akan menjadi belati dirimu sendiri. Six of Pentacles. Apalagi tentang bersedekah ya, air sign. Berbagi. Ya. Kamu jangan memikirkan untuk jalan pintas, mencari jalan pintas untuk bisa sukses, mencari jalan pintas untuk bisa berhasil, ya, mencapai tujuan kamu. Jangan ya. Jadi ikuti prosesnya. Dan kamu juga harus fokus tentang berbagi, sedekah. Jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kamu akan terbunuh dari pikiran kamu sendiri. Karena ujungnya jadinya nggak ikhlas kalau hitung-hitungan. Misalnya gini, aduh hari ini gue udah ngeluarin sekian, besok nggak makan gimana nih. Jangan. Kalau untuk sedekah insya Allah pasti dijamin dengan Allah, dengan Tuhanmu. Ya, tuh. Five of Cups. Banyak air sign yang gagal move on ya dengan kisah masa lalu. Ini fokus nih tentang karma di masa lalu nih. Makanya air sign banyak yang terbunuh, banyak yang terhianati. Ini pembayaran karma. Ya. Ini lagi banyak karma dari dua elemen, air sign and water sign. Semua kembali lagi pada dirimu, apa yang sudah kamu lakukan dan perbuat di masa lalu dan kemarin, apakah melakukan kebaikan atau keburukan, semua kembali lagi pada diri kamu. Karena aku lihat di sini, ini bisa siapa aja ya. Tapi yang aku rasakan energi pembayaran karma itu ada dua elemen. Ya, kalau dari tahun 2012, 2013,
2012 sampai 2017 atau 2019 itu fire sign sama earth sign. Dan tahun ini dari 2019 sampai 2020 sampai 2019 dan 2020 sampai 7 atau 9 tahun ke depan itu adalah water sign dan air sign. Jadi hati-hati ya. Aku melihat di sini maskulin itu malah fokus tentang kisah masa lalu, belum bisa melupakan, dan dia ya terbunuh dengan komunikasinya dia sendiri yang mengendingkan dari kamu, terutama tentang kejujuran, dan ini adalah pembayaran karma di masa lalu. Ya, dia nekat ingin bebas dari kamu karena nggak mau jujur, jadi ghosting kamu, ya, karena dia ingin bebas, ingin merasakan petualangannya dia, dan dia merasa optimis, dengan kebebasan ini gue bakal bisa meraih apa yang gue inginkan tanpa ada status, ya. Tuh ya, tanpa status. Jadi kebahagiaan tanpa status. Dia bisa saja menjadi orang ketiga, atau dia hadirkan lagi orang ketiga lagi dalam hidupnya. Nekat orangnya ya. Ten of Pentacles and the Page of Wands. Nekat mempermainkan suatu komitmen. Tuh ya, Seven of Wands. Karena bagi dia itu yang membuat dia hidup, yang membuat dia merasa ada tantangan, ya. Dan dia, sebagian dari maskulin ini ada yang nekat untuk bercerai dari kamu karena untuk mendapatkan kehidupan baru dengan orang baru, tapi ternyata menggantung, ya. Nekat bercerai, pada akhirnya dia harus menghadapi kenyataan tentang pembayaran karma yang udah nggak bisa dia tutup kembali. Dan aku melihat langkah dia juga keblok ya, karena satu sisi dia dipecat dalam pekerjaannya. Oh, Seven of Pentacles. Ya, ada suatu proses yang lambat dari apa yang sudah dia tanam, karena dia masih ngeblok komunikasi dengan kamu, dan ditambah lagi dia hadirkan orang lain lagi. Akhirnya apa yang dia tanam ya harus dia tuai, ya, dengan orang baru ini. Mencari resiko untuk bisa memulai kehidupan baru dengan pasangannya, tapi ternyata yang awalnya tadi indah, bahagia, berhasrat, bergelora gitu ya, tentang seksual ataupun kreativitas. Oh, nanti kita begini loh sayang, oh begini ya, karena merasa ada kehidupan baru, orang baru dengan si DM, ya. Tuh, kehidupan baru, karena merasa sesuatu hal yang baru pasti indah-indah saja, dan tidak suka dengan prosesnya untuk ke tengah dan ke belakangnya, ya. Pada akhirnya si maskulin ini yang merasa ada energi baru yang dirasakan oleh orang barunya. Say, like I said to you, prosesnya itu gak enak ya. Untuk menjalani sebuah kehidupan itu ya awalnya itu pasti indah, kebanyakan. Tapi kalau yang gak nerima tentang prosesnya pasti akan menyakitkan, dan ujungnya akan menyalahkan dan meninggalkan, ya. Jadi kalau aku lihat maskulin di sini
Ya awalnya sih indah, bahagia, terus juga bergairah, tapi ternyata di pertengahan jalan ini penuh dengan ketakutan dari kebahagiaan yang dia dapat dengan orang barunya. Nggak nyaman guys, nggak nyaman. Nine of Swords, Ten of Cups, nggak nyaman, ya, nggak nyaman kebahagiaannya, ya. Apa yang dia tanam pada akhirnya ini menuai, dan hasratnya dia yang begitu menggoda dari orang baru awal-awalnya. The Lovers, karena dia pikir orang baru ini adalah soulmate-nya, twin flames-nya, karena fisik berdekatan, ya, merasa dekat, ya, karena merasa maskulin ini ya ada temennya, merasa komplit, ya. Tapi ternyata semuanya stuck, ya, koneksinya mereka stuck karena karma sedang berproses. Four of Pentacles. Dan aku ngeliatnya di sini ya, maskulin harus menerima kenyataan tentang pengkhianatan lagi guys. Oh my god, kartunya, ya. Maskulin harus menerima kenyataan kalau koneksi percintaannya dengan orang baru ini stuck, dan dia merasa bersalah dengan apa yang dia tanam selama ini. Mata batinnya tertutup, ya, karena diberikan kebebasan juga kestabilan hidup oleh orang barunya. Pada akhirnya apa yang dia jalani dengan nekat bercerai dengan kamu atau mengatakan talak dengan kamu untuk bisa mendapatkan kehidupan baru dengan orang baru, pada akhirnya dia terperangkap dalam pengkhianatan terus-menerus, ya. Situasinya dia menggantung, terperangkap dalam ketidakseimbangan dalam koneksinya dengan orang baru, karena penuh dengan penipuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan dan juga pengkhianatan. Banyak drama, ya, saling menyalahkan, dan koneksi ini juga banyak bertentangan, terutama tentang chemistry, ya, tidak ada kesamaan. Aku lihat sih kayaknya bakal ending, ya, tapi memang menggantung dulu energinya, ya. Aku ngelihat. So kita shuffle lagi, kita lihat lagi energinya. Situasi maskulin. Situasi maskulin. The Emperor, the Lovers, the Fool. Dia memang orangnya ingin bebas, ya, bebas dalam bercinta, dan dia merasa ya dia yang menguasai koneksi ini, terutama tentang fisik, ya. Dan aku ngelihatnya ya, maskulin ini controlling, ya. Dia nggak mau dikontrol, tapi dia maunya ngontrolin. Oke. Depresi dengan koneksi ini, ya, karena dia terperangkap dalam ego yang masih menggantung, bahkan juga dia bermimpi tentang kamu, koneksinya, tapi ya dia coba untuk lepas dari koneksi ini sama kamu, ya, karena dia merasa dikengkang kebebasan dia oleh kamu, tuh, ya. Sebagian dari maskulin masih ada yang bertahan dengan orang ketiganya karena merasa masih memiliki materi atau gengsi untuk melepaskan, atau sebagian dari maskulin ini jadi orang ketiga dalam sebuah pernikahan orang lain. This is what Four Pentacles, the Justice. Karma sedang menuju hidupnya dia, ya. Dan aku melihat banyak hal yang stuck dalam hidupnya,
terutama tentang kejujuran yang belum bisa dia ungkapkan, ya. Dan aku ngeliatnya di sini maskulin mau kembali sama kamu juga stuck ya, karena ya dia ada rasa takut berlebihan dari egonya dia, gengsinya dia, dari ketakutannya dia untuk jujur sama kamu, makanya dia pertahankan egonya. Tuh ya. Sebagian dari maskulin masih mencari ketulusan cinta, masih mencari seseorang untuk bisa diajak bercinta atau menjadi kekasih sejatinya, tapi ini bisa menunggu lama ya, bisa sampai 7 tahun baru ngedapetin. Kenapa? Ya karena kan dia tidak jujurkan perasaan dia ke kamu, dan dia merasa bersalah ya dari langkah childishnya dia. Makanya dia mau bahagia dengan siapapun akan stuck dari apa yang dia tanam, karena dia tidak jujurkan perasaan dia. Dan dengan siapapun dia berhubungan akan selalu menjadi karmic circle, ya, karena dia membohongi perasaannya dia sendiri. Dan maskulin ini memang masih fokus bermain-main ya. Tuh ya, 10 of Swords, 2 of Swords, 7 of Swords, 2 of Swords, 10 of Swords. Dia coba untuk blok. Dia nggak nerima kenyataan tentang pengkhianatan dari orang baru, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya, karena ya dia harus terima kenyataan tentang karma dari apa yang dia tanam selama ini ya, ketika bersama kamu dan juga sama orang baru ini. Mencari jalan pintas untuk bisa bahagia, tapi pada akhirnya kisah masa lalu masih menghantui dia. Kacau ya kebahagiaannya dengan orang baru. Ingin ending dengan orang baru ini juga nantinya nih. Ingin ending. Tuh. Mau kembali ke kamu juga konflik batin, belum bisa karena dia masih egois. Ditambah lagi masih ada pembayaran karma di masa lalu yang harus dia selesaikan sendiri. Dan ya dia masih bermain dalam pengkhianatan. I want to feel that way again. I want you. I bury myself in work to forget you. I wish I could take back my words. You were the best things in my life. I feel you even touch we apart. I cannot stop thinking about you. Just being near you is in toxic setting. Dia merasa dengan kamu tuh banyak masalah karena dia menganggap kamu itu yang toksiknya. Padahal dia keras kepalanya, egonya, angkuhnya. Mau kembali sama kamu juga konflik batin nih, bermasalah ya tentang karma dan juga keuangan. Dia sengaja bekerja keras untuk bisa melupakan kamu, dan ini dijadikan alasan untuk dia berselingkuh. Dia menginginkan kamu kembali, iya. Dia berharap bisa memperbaiki apa yang sudah dia ucapkan ke kamu, karena perkataannya dia menyakitkan kamu. Kamu adalah yang terbaik yang pernah dia miliki, ya. Dan dia masih merasakan kamu walaupun kalian sudah berpisah. Dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu, apalagi dia yang berkata kamulah yang pembawa bencananya atau kamu yang pembawa masalah. Dia simpan dirinya atau dia menutupi dirinya dari materi. Jadi dia pura-pura bekerja keras ya untuk tutupi dirinya. Siapa dirinya? Yaitu player, playboy,
ya, player. I feel you leaving me behind. Dia merasakan kamu sudah jauh berbeda, ya, sudah banyak perubahan dalam hidup kamu. I coming to a better person. Dia ingin datang ke kamu tuh dalam keadaan yang sudah berbeda karakter hidupnya dia. Tapi memang semua butuh kesabaran. Sedangkan dia orang yang gak sabaran, ya. Dia mencari jalan pintas itu dengan berselingkuh lagi. Kalaupun dia coba sabar dan kembali sama kamu, ketika dia sukses, dia akan berselingkuh lagi, ya. I will wait for a signs from you. Dia nunggu kabar dari kamu, karena dia nggak mau ngungkapin dulu. Satu, dia egois, dia gengsi, dia pura-pura kerja padahal kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dia coba untuk menyimpan jati dirinya, dia ingin menjadi orang yang terbaik nantinya. Dia menginginkan kamu, tapi dia berharap bisa mengambil kata-katanya dia yang buruk di masa lalu, karena dia merasakan kamu masih dekat dengan dia walaupun sudah berbeda jarak atau berpisah. Dan dia merasakan, ya, tentang kamu, ya, di belakang dia selama ini. Jadi ketika dia bengong atau walaupun dia dengan orang lain, aku lihat di sini, ya, banyak konflik, tapi tetap teringat kamu. Tapi ketika bersama kamu, dia akan mencoba dengan orang lain lagi untuk bersenang-senang. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jaga diri kalian, jangan lupa banyakin zikir, istighfar di malam bulan Rajab hari ini, dan juga banyakin sedekah, dan kalau bisa tawasulan malam ini. Oke? Dan jangan lupa puasa, ya. Usahakan 3 hari berturut-turut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.